Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kesehatan selalu dilimpahkan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Melanjutkan pada sesi-sesi yang telah lalu, kita pada kesempatan kali ini akan kembali mempelajari, mengulas bacaan Al-Quran kita pada surah An-Nas. Pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, bacaan lam sukun, termasuk huruf tawassut, ya, pertengahan. Masih ingat cara membacanya, tidak berhenti serta-merta. Yang kedua adalah huruf ain, ada di tengah, bukan di hidung. Yang ketiga, bacaan gunnah, nun bertasydid, ditahan lebih panjang dari mat tabi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, mengulas, memperbaiki bacaan kita pada surah An-Nas ayat yang kedua dan yang ketiga, insya Allah. Saya bacakan terlebih dahulu pada ayat kedua dan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas. Seperti itu. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, pada ayat yang kedua, pada ayat yang ketiga, sering kita mendapati, khususnya ayat yang kedua, ketika kita ngaji, ketika kita mendengarkan imam, yang masih sering kita dapati adalah bacaan huruf ma, ya. Karena kita sering membaca Al-Fatihah, huruf ma dibaca panjang, ya. Maliki yaumiddin. Nah, sering kita dapati ketika kita membaca Malikin Nas itu juga panjang. Malikin Nas. Nah, ini selan yang pertama yang harus kita ingat-ingat. Pada ayat kedua surat An-Nas itu tidak panjang, tidak mat. Nah, bacanya pendek, satu ketukan saja. Contoh yang keliru adalah terbawa pada surat Al-Fatihah. Malikin Nas. Nah, ini satu kesalahan yang harus kita ingat-ingat. Bahwa pada surah An-Nas ayat yang kedua, kata Malikin, nah, itu hurufnya pendek atau bacaannya pendek, satu ketukan. Bagaimana cara membacanya? Malikin Nas, Malikin Nas. Nah, satu, yang pertama huruf mim, fathah, pendek, ya. Yang kedua, sebagaimana sesi-sesi sebelumnya, adalah bacaan gunnah, nun bertasydid. Nah, bacaan gunnah dirasakan sengau di hidung. Malikin Nas, tidak sekedar Malikin Nas, tasydid ditahan, nah, tetapi tahannya dengan dengung. Malikin Nas, Malikin Nas. Tuh. Adapun ayat yang ketiga, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ini sama, ya, sama. Yang kita tekankan adalah bacaan gunnahnya, nun bertasydid, bacaan gunnah. Gunnah artinya dengan dengung. Dengung itu letaknya di hidung kita. Nah, seperti itu. Contoh bacaannya. Ilahin nas, ilahin nas. Nah, kita ulang sekali lagi. Ilahin nas, ilahin nas.
seperti itu. Kita coba ucapkan, kita lafalkan ayat 2 dan ayat 3 dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Demikian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, bacaan surah An-Nas khususnya ayat yang kedua dan ayat ketiga. Tidak seperti malikinya Al-Fatihah, pendek, malikin nas ya. Yang kedua bacaan gunnahnya lebih panjang dari mad tabi'i. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran kita surah An-Nas ayat yang kedua dan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Lain kesempatan insya Allah kita lanjut lagi pada ayat-ayat yang berikutnya. Banyak kekurangan dari saya, mohon saran, mohon kritik, mohon masukan pada kolom yang tersedia. Nah, masukan sahabat Al-Quran sangat memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.